Halo guys, jumpa lagi sama Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan bahagia selamanya. Di video kali ini Kak Dedi akan membahas materi dari pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu kalimat majemuk atau kalimat kompleks. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan oleh konjungsi atau kata hubung. Dari pengertian kalimat majemuk, ada dua istilah yang mungkin kalian belum memahaminya guys, yaitu klausa dan konjungsi. Klausa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki fungsi gramatikal, yaitu sebagai subjek dan predikat minimal ya, bisa juga ditambahkan dengan objek pelengkap ataupun keterangan. Nah, ciri klausa diantaranya tidak memiliki intonasi akhir dan tidak memiliki tanda baca akhir, titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Klausa dibagi menjadi dua jenis guys, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas disebut juga sebagai klausa utama atau disebut juga sebagai induk kalimat, yaitu klausa yang bisa berdiri sendiri dijadikan sebagai sebuah kalimat guys. Sementara klausa terikat adalah klausa yang belum bisa berdiri sendiri karena perlu klausa yang lainnya untuk membentuk sebuah kalimat. Oke, contoh klausa bebas guys. Ayah pergi ke kantor. Nah, ini salah satu ciri klausa itu kan tidak menggunakan tanda baca guys. Klausa ini bisa dibentuk menjadi kalimat guys dengan cara menambahkan tanda baca di akhir klausanya, yaitu tanda baca titik. Contoh klausa terikat atau disebut juga sebagai klausa bawahan. Saat matahari terbit. Nah, klausa ini belum bisa berdiri sendiri guys, belum memiliki makna. Saat matahari terbit. Kalau kalian perhatikan, klausa ini sepertinya belum lengkap ya, belum memiliki makna. Makanya untuk dibentuk menjadi sebuah kalimat, perlu klausa yang lainnya, yaitu klausa bebas, agar bisa dibentuk menjadi sebuah kalimat, guys. Oke, itu perbedaan klausa bebas atau klausa utama dengan klausa terikat atau klausa bawahan. Oke, berikutnya istilah yang kedua, konjungsi. Konjungsi, kata lainnya adalah kata hubung. Kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, bahkan paragraf dengan paragraf. Contohnya apa, Kak? Contohnya dan, atau, agar, supaya, sebab, sehingga, dan seterusnya. Ada tiga jenis kalimat majemuk: kalimat majemuk setara, bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Perbedaan dari ketiga kalimat majemuk ini terletak dari jenis klausa yang digunakan dan konjungsinya. Nah, perbedaannya apa? Kalimat majemuk setara menggunakan atau menggabungkan dua klausa yang sederajat atau setara, yaitu klausa bebas dengan klausa bebas, guys. Jadi sama ya. Dan digabungkan menggunakan konjungsi koordinatif. Nah, apa saja Kak konjungsi koordinatif itu? Bisa kalian lihat di sini, guys. Oke, berikutnya yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan penggabungan dari klausa yang tidak sederajat atau tidak setara. Berarti gabungan dari klausa bebas dengan klausa terikat yang digabungkan atau dihubungkan menggunakan konjungsi subordinatif. Nah, apa saja konjungsinya? Kalian bisa lihat di sini, guys. Dan yang ketiga, kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan dari setara dan bertingkat, guys. Artinya, dalam sebuah kalimat terdapat gabungan setara dan bertingkat. Artinya, terdapat dua klausa yang setara atau sederajat, yaitu dua klausa bebas, dan sebuah klausa terikat, guys, yang dihubungkan menggunakan dua konjungsi, yaitu koordinatif dan subordinatif. Oke, untuk biar lebih bisa memahami ketiga jenis kalimat majemuk ini, Kak Dede akan berikan masing-masing contohnya, guys. Contoh kalimat majemuk setara. Di sini ada dua klausa yang setara atau sederajat, guys. Keduanya merupakan klausa bebas atau klausa utama.
Yang pertama, ayah pergi ke kantor. Yang kedua, ibu pergi ke pasar. Kedua klausa ini bisa kita gabungkan atau hubungkan menggunakan konjungsi koordinatif. Nah, konjungsi yang bisa kita gunakan adalah sedangkan. Sehingga penggabungannya menjadi ayah pergi ke kantor, sedangkan ibu pergi ke pasar. Berikutnya, contoh kalimat majemuk bertingkat. Di sini ada dua klausa yang tidak sederajat, yaitu yang pertama klausa bebas atau utama, dan berikutnya klausa terikat atau klausa bawahan. Anton pergi ke sekolah. Meskipun hujan deras, ketika dua klausa ini digabungkan, maka menjadi kalimat Anton pergi ke sekolah meskipun hujan deras. Anton pergi ke sekolah meskipun hujan deras. Nah, ini konjungsinya disimpan di tengah kalimat ya. Tapi bisa juga disimpan di awal kalimat, guys. Jadi klausa terikat dulu, baru klausa bebas. Meskipun hujan deras, Anton pergi ke sekolah. Contoh kalimat majemuk campuran. Di sini sudah dituliskan 3 klausa. Yang pertama, Rani sudah menyelesaikan tugasnya, termasuk klausa bebas. Rani tidak mengumpulkan tugasnya, termasuk klausa bebas. Karena sakit, klausa terikat. Untuk menggabungkan dua klausa bebas atau dua klausa utama ini, kita memerlukan konjungsi koordinatif, guys. Nah, konjungsi koordinatif apa yang bisa digunakan untuk menggabungkan dua klausa bebas ini? Kita lihat hubungan kedua klausa bebas ini, guys. Rani sudah menyelesaikan tugasnya, Rani tidak mengumpulkan tugasnya. Loh, kenapa tidak mengumpulkan tugasnya? Padahal kan ia sudah menyelesaikannya, harusnya kan bisa dikumpulkan. Ada pertentangan di antara dua klausa ini, guys. Berarti konjungsi yang bisa digunakan adalah konjungsi koordinatif yang menyatakan pertentangan. Oke, salah satunya bisa menggunakan kata tetapi. Nah, untuk menggabungkan dengan klausa terikat karena sakit, berarti konjungsi yang digunakannya adalah konjungsi yang menyatakan konjungsi subordinatif. Di sini konjungsi yang digunakannya adalah konjungsi yang menyatakan sebab atau penyebaban, guys. Sehingga penggabungan dari ketiga klausa ini menjadi Rani sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi tidak mengumpulkannya karena sakit. Coba perhatikan baik-baik kalimat majemuk bertingkat ini, guys. Hasil penggabungan dari ketiga klausa ini. Rani sudah menyelesaikan tugasnya, tetapi tidak mengumpulkannya. Perhatikan klausa yang kedua, tetapi tidak mengumpulkannya. Mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya ya, Kak, kenapa kata Rani sebagai subjek di klausa kedua tidak dituliskan? Padahal kan di klausa bebasnya ada kata Rani. Nah, ini agar kalimatnya kohesif, guys, artinya padu, nyambung secara bentuk. Kata Rani ini bisa dielipsis, dilesapkan atau dihilangkan. Karena di klausa sebelumnya subjeknya itu sama, yaitu Rani. Kemudian masih di klausa kedua juga ada penggunaan referensi. Mengumpulkannya, digunakan untuk merujuk kata tugasnya. Jadi tidak usah dituliskan lagi kata yang sama itu tugasnya di klausa pertama karena sudah dituliskan di klausa sebelumnya. Oke, Rani sudah menyelesaikan tugasnya tetapi tidak mengumpulkannya karena sakit. Oh, karena sakit toh Rani tidak mengumpulkan tugasnya padahal sudah menyelesaikannya. Itu contoh kalimat majemuk campuran. Sekarang kita akan menentukan apakah masing-masing dari kelima kalimat ini termasuk majemuk setara, bertingkat, atau campuran. Nah, untuk menentukannya kita bisa melihat hubungan antar klausa dalam kalimatnya juga konjungsi yang digunakan. Kalimat nomor 1, karena cuaca panas, para petani memutuskan untuk menunda tanam padi. Di kalimat pertama ini ada dua klausa, guys. Yang pertama, karena cuaca panas, ditandai dengan penggunaan konjungsi karena, ini berarti termasuk klausa terikat atau klausa bawahan. Para petani memutuskan untuk menunda tanam padi adalah klausa bebas. Nah, penggabungan antara klausa terikat dengan klausa bebas atau klausa utama dan konjungsi yang digunakannya adalah subordinatif, maka kalimat pertama ini termasuk kalimat majemuk bertingkat. Kalimat nomor 2, kamu bisa memilih apel atau jeruk.
Kalimat nomor 2 merupakan penggabungan dua kalimat tunggal yang awalnya kamu bisa memilih apel, termasuk klausa bebas atau klausa utama. Kamu bisa memilih jeruk, klausa bebas juga guys. Nah, penggabungan dua klausa bebas menggunakan konjungsi koordinatif. Kita lihat konjungsinya guys. Konjungsi yang digunakan di sini adalah atau. Konjungsi koordinatif yang menyatakan pemilihan. Apel atau jeruk. Kalau memilih apel, ya tidak memilih jeruk. Kalau memilih jeruk, ya tidak memilih apel. Kalimat nomor 2 termasuk kalimat majemuk setara. Nomor 3, walaupun hujan deras, kami tetap pergi ke sekolah. Ada dua klausa, walaupun hujan deras. Konjungsi yang digunakannya adalah walaupun. Termasuk konjungsi subordinatif yang menyatakan konsesif, pertentangan. Klausa yang pertama adalah klausa terikat. Klausa yang kedua, kami tetap pergi ke sekolah, merupakan klausa bebas atau klausa utama. Penggabungan dua klausa yang berbeda, terikat dan bebas, digabungkan menggunakan konjungsi subordinatif, berarti kalimat nomor 3 ini termasuk kalimat majemuk bertingkat. Kalimat nomor 4, ayah bekerja di kantor, sedangkan ibu memasak di dapur, karena ada tamu yang datang. Oke, di sini ada 3 klausa, guys. Ayah bekerja di kantor. Itu yang pertama, termasuk klausa bebas atau utama. Ibu memasak di dapur. Sama, termasuk klausa bebas atau klausa utama. Nah, untuk menggabungkan dua klausa ini yang digunakan adalah konjungsi koordinatif tentunya ya. Karena menggabungkan dua klausa yang sederajat. Ini menyatakan perlawanan, guys. Karena ada tamu yang datang, termasuk klausa terikat atau bawahan. Konjungsi yang digunakan adalah subordinatif yang menyatakan penyebaban. Berarti kalimat nomor 4 termasuk kalimat majemuk campuran. Kalimat terakhir, kalimat nomor 5, tugas adik hari ini adalah menyapu lantai dan menyiram tanaman. Ada dua klausa di sini guys. Yang pertama, tugas adik hari ini adalah menyapu lantai. Berarti termasuk klausa bebas. Nah, di klausa kedua ada elipsis guys. Awalnya, tugas adik hari ini adalah menyiram tanaman. Nah, ini termasuk klausa bebas juga. Makanya konjungsi yang digunakannya di sini adalah konjungsi koordinatif. Yang sesuai untuk menggabungkan dua klausa bebas ini adalah konjungsi koordinatif yang menyatakan penjumlahan atau penambahan, yaitu dan. Berarti kalimat nomor 5 termasuk kalimat majemuk setara. Ada cara yang lebih mudah guys untuk menentukan apakah suatu kalimat termasuk majemuk setara, bertingkat atau campuran. Cukup melihat konjungsi yang digunakannya. Apakah konjungsi yang digunakannya adalah hanya koordinatif aja, berarti setara guys. Apakah yang digunakannya hanya konjungsi subordinatif, berarti majemuk bertingkat. Apakah dalam suatu kalimat konjungsi yang digunakannya adalah koordinatif dan subordinatif, berarti majemuk campuran. Nah, itu salah satu cara termudah untuk menentukan apakah suatu kalimat termasuk majemuk setara, bertingkat, atau campuran. Itu penjelasan mengenai kalimat majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Bagaimana dengan penjelasannya guys? Bisa dipahami kan? Buat kalian yang menyukai video pembelajaran ini, jangan lupa guys, tekan like-nya. Dan buat kalian yang baru menyimak video pembelajaran dari channel Papan Tulis, jangan lupa guys, tekan subscribe-nya, juga loncengnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya, biar mereka pun mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.